Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Mimin di channel Musik Official Story Crew 02. Kali ini saya akan membawakan novel Lahirnya Kaisar Langit bab 2141 sampai 2150. Oke, sebelum itu jangan lupa di like, di komen, di share, di subscribe ya. Terima kasih yang sudah subscribe, yang like juga, yang share apapun itu, yang sudah mendukung saya, mensupport saya. Terima kasih. Dimana itu Lintian dan kawan-kawan berada di istana Dewa Kehancuran ya, dan dia tahu berhasil membujuk Dewa Kehancuran untuk bergabung, dan Lintian menghidupkan mayat yang sudah dibekukan oleh Dewa Penghancur, yaitu adik iparnya sendiri Lintian. Jadi yang pada penasaran, tonton saja sampai habis, jangan di skip ya, biar tahu ceritanya, biar nggak di apa itu pisah-pisah. Nah, jadi tahu alur utuhnya ya. Langsung saja, oke, tanpa bacot, tanpa banyak bicara ya. Dalam beberapa jam kemudian, semua keluarga Tian telah dihidupkan kembali. Tubuh mereka telah benar-benar seperti makhluk hidup normal yang membuat mereka benar-benar merasakan kebahagiaan. Terima kasih Kaisar, terima kasih, ucap semua keluarga Tian dengan hormat. Tidak perlu berterima kasih, karena bagaimanapun kalian adalah keluarga Han. Jadi bisa dibilang itu kita semua adalah keluarga. Kata-kata terima kasih tidak ada diperlukan di antara kita, jawab Lintian dengan tenang tanpa sedikit pun arogan di hadapan mereka semua. Kalau begitu sekarang mari kita kembali ke atas dan membahas sesuatu yang telah aku dan Kaisar Langit rencanakan untuk perang melawan orang-orang bangsat itu, ucap tetua agung yang marah pada saat memikirkan pria yang dia maksud itu. Semua keluarga Tian mengangguk setuju. Mereka semua langsung bekerja sama dan menaiki tangga menuju ke markas atas mereka. Tapi entah kenapa, Lin Tian tidak mengikuti mereka dan malah memilih tinggal di tempat itu sementara waktu. Pergilah dulu. Aku ingin berlatih di sini untuk sementara waktu, ucap Lin Tian menatap tetua agung. Apa kamu yakin? Tempat ini hanya berisi energi mayat dan tidak berguna untukmu, ucap tetua agung sambil membujuk Tian untuk tidak melakukan hal bodoh di sini. Lintian terpa bersikeras untuk tinggal di sini sementara waktu. Meskipun tempat tidak ada yang cocok untuk orang yang berlatih, tapi untuk dia tempat ini sangatlah berguna. Dia ingin mencoba mempelajari energi mayat ini dengan harapan dapat menciptakan energi baru atau kekuatan baru baginya. Dari analisis Lintian, terakhir kali jika dia tebak dengan benar kalau dia dapat menguasai energi mayat, ada kemungkinan dia bisa menghidupkan orang mati tanpa perlu buah roh kehidupan lagi. Bisa disebut dia menjadi orang yang menguasai hidup dan mati seseorang. Kalau begitu berhati-hatilah jika kamu tidak sanggup cepat-cepat keluar dari sini. Bagaimanapun energi mayat di sini jauh berbeda dengan energi mayat di dunia yang lebih rendah dari kita, jelas tetua agung. Lintian mengerti dengan penjelasan tetua agung itu dan meyakinkan kalau dia tidak tahan dengan energi mayat ini akan keluar dengan cepat tanpa melakukan hal bodoh. Setelah yakin dengan Lintian, tetua agung akhirnya keluar dari ruangan bawah tanah itu dengan membawa semua keluarga Tian yang tersisa. Melihat semua yang telah keluar, Lintian tersenyum lalu duduk di tengah-tengah ruang bawah tanah itu sambil menutup matanya. Perlahan energi mayat tersedot ke dalam tubuh Lintian, menyebabkan Lintian perlahan menjadi mayat hidup. Meskipun begitu, terlihat Lintian tidak bergerak sedikit pun, walau tubuhnya telah mulai memucat seperti mayat yang rambutnya memutih. Bahkan wajah Lintian terlihat semakin tua. Tubuhnya yang kuat juga perlahan menjadi sangat kurus. Hanya dalam 1 jam dia duduk di sana. Lintian masih menutup matanya bahkan setelah beberapa jam lagi berlalu di ruangan bawah tanah itu. Setelah itu, sebelum beberapa jam lalu, saat semua keluarga Tian naik ke atas yang telah berada di markas mereka, wajah semua keluarga Tian yaitu langsung kaget dan tidak menyangka apa yang mereka lihat. Mereka melihat banyak bawahan mereka yang terkapar, pingsan, dan terluka akibat sesuatu hal yang mereka tidak mengerti. Awalnya tetua agung berpikir kalau ada yang menyerang mereka lagi, tapi pikiran itu langsung hilang saat melihat ke langit dan dua wanita, yang satu sedang lari dan satu lagi sedang mengejar. Semua keluarga Tian memandangi wanita yang dikejar itu. Wajah mereka kaget dan juga tidak menyangka kalau wanita itu adalah putri mereka sendiri. Sebaiknya jangan mengganggu mereka. Apalagi mengganggu wanita yang mengejar tuan putri itu. Kekuatan itu jauh dari aku maupun kalian, bahkan putri mungkin tidak akan berdaya melawannya, jawab tetua agung yang dengan seriusnya menatap mereka semua. Dia menjelaskan itu karena takut ada di antara keluarganya yang bodoh dan memprovokasi Mu Shuayin. Kalau begitu jelaskan kepada kami siapa wanita itu.
Dan kenapa dia mengejar tuan putri kita? Tanya tetua wanita itu. Tetua agung menjelaskan kalau Mu Suayin adalah kakak dari Tian Huanhua di masa lalu. Dan wanita itu juga istri dari Kaisar Langit yang sekarang telah mendengar penjelasan dari tetua agung. Semuanya mengerti sekarang kenapa Lin Tian begitu murah hati membantu mereka untuk hidup kembali. Ternyata itu ada hubungannya dengan tuan putri dan juga kakak masa lalu tuan putri mereka. Jadi kita tidak harus berbuat apa-apa. Tanya tetua wanita dengan bingung. Iya, kalian lihatlah semua bawahan kita yang ada di sini. Aku yakin putri meminta mereka untuk membantunya, tapi malah diterbangkan oleh permaisurimu. Jawab tetua agung menunduk semua orang-orang yang terletak di tanah. Kalau begitu mari kita masuk lagi. Jangan sampai terlihat oleh putri, ucap salah satu tetua sambil mundur perlahan-lahan ke belakang. Kalau kau benar. Yang lain juga setuju, dan langsung balik ke kanan berlari untuk menghindari masalah yang tidak perlu terjadi nantinya. Kakak, aku salah. Tolong ampuni aku, ucap Tian Huanhua yang telah lelah dikejar oleh Mu Suayin beberapa jam lamanya. Oh, kamu sekarang tahu kalau salah. Baguslah, aku tidak perlu mengejarmu lagi. Sekarang baiklah menyerah di sini dan kakak tidak akan terlalu kasar denganmu, ucap Mu Suayin dengan tajam memandang Tian Huanhua. Sial. Siapa yang akan percaya dengan kamu kakak? Meskipun dulu kamu sangatlah pendiam, tapi kamu adalah orang yang paling tegas dan juga tidak pandang orang di saat menurunkan hukuman, ucap Tian Huanhua dengan kesal di dalam hatinya. Dibandingkan dia, kakaknya jauh lebih kejam dalam hukuman seseorang. Dibandingkan dia, bahkan dulu dia pernah dikurung dalam kamar tanpa bisa keluar dari kamar itu. Dia mencoba untuk kabur, tapi malah terkena sembaran petir. Pada saat baru saja melangkah keluar dari jendela. Lalu pernah seseorang prajurit mengintip beberapa pelayan sedang mandi, dan kakaknya langsung menggantung dia terlanjang di gerbang kota. Yang lebih parahnya lagi, saat ada pria yang memperkosa seorang gadis dulu, kakaknya memberikan hukuman potong ayam kepada pria tersebut, yang membuat dia menjadi seorang jomblo selamanya. Potong ayam yaitu ya kebiri lah ya. Hun, kenapa kamu tidak menemuiku? Tanya Mu Suayin dengan suara yang tiba-tiba melembut. Saat Tian Huanhua mendengar suara lembut Mu Suayin, dia melihat tiba-tiba tatapan Mu Suayin menjadi lembut dan juga air mata telah jatuh ke pakaiannya. Tian Huanhua tiba-tiba menjadi gelisah dan juga seluruh tubuhnya tiba-tiba lemah. Maafkan aku kakak, maaf, ucap Tian Huanhua yang tidak tahan melihat kesedihan kakaknya. Dia tidak tiba di depan Mu Suayin dan memeluk wanita itu sambil menangis. Kedua wanita itu berpelukan cukup lama, dan semua orang yang melihatnya cukup terharu dengan persaudaraan mereka itu. Bahkan para tetua keluarga Tian yang melihat itu tidak sadar air mata mereka telah jatuh ke tanah dengan sendirinya. Sepertinya Tuan Putri tidak kesepian lagi, ucap tetua agung yang tersenyum memandangi dua wanita cantik di langit itu. Iya, bukankah ini yang kita mau untuknya? Dengan begitu aku bisa lebih tenang untuk mati saatnya tiba nanti, ucap tetua wanita dengan puas. Semua keluarga Tian tersenyum. Mereka hidup tak hanya untuk melindungi Tuan Hun. Tapi sekarang sepertinya mereka tidak perlu lagi untuk melindungi gadis kecil yang dulu terlihat bahagia selalu melakukan hal nakal di rumah mereka. Tapi kita masih memiliki kewajiban. Jika masalah tidak ada diatasi, maka putri tidak akan hidup dengan bahagia, ucap tetua agung yang menghela nafas. Semua itu tugas kita para pria tua yang seharusnya tidak ada lagi di dunia ini. Tetua agung, saatnya untuk meningkatkan kekuatan kita segera. Karena Kaisar Langit memulai rencananya dalam beberapa tahun, maka biarkan kita keluarga Tian melakukan balas budi untuknya, ucap wanita tua keluarga Tian. Semua keluarga Tian yang ada setuju dengan perkataan tetua wanita itu. Mereka lalu berkumpul di dalam ruangan yang besar sambil membahas rencana mereka ke depannya untuk membantu Lin Tian dalam rencana yang telah dia buatnya. Sedangkan Mu Suayin untuk sementara masih memeluk Tian Huanhua. Setelah lama berulah kedua wanita itu melepaskan pelukan mereka. Tian Hun terlihat bahagia dapat bertemu kembali dengan kakaknya, begitu juga Mu Suayin. Bagus, saatnya untuk hukuman, ucap Mu Suayin tiba-tiba dengan senyuman yang indah dan sinis. Tapi bagi Tian Hun itu bukanlah senyuman indah. Senyuman yang diperlihatkan oleh Mu Suayin lebih seperti senyuman seorang iblis wanita yang siap untuk menarik mangsanya ke dalam neraka. Tian Hun ingin kabur, tapi dia merasakan kalau tangannya diikat oleh sesuatu. Apa kakak?
kakak, kamu. Hun Hun menatap kalahnya dengan wajah penuh kekesalan. Apa kamu pikir aku akan lolos dari hukuman begitu saja? Tentu saja tidak. 100 pukulan di pantat dan bonus 50 akibat lari tadi, ucap Muswayin dengan suara dingin. Kakak, tunggu. Aku telah dipukul oleh saudara ipar tadi, jadi bisakah dikurangi? Tian Hun Hun tidak bisa kabur dan hanya bisa meminta pengurangan hukuman dari Muswayin. Oh, kalau begitu tambah 50 lagi jadi 200, jawab Muswayin dengan suara dingin yang bahkan langsung membuat Tian Hun Hun terdiam di sana. Sial. Aku lupa kalau semakin aku berbicara hukumannya bukan berkurang tapi malah semakin bertambah, ucap Tian Hun Hun kesal dalam hatinya. Pada akhirnya dia dengan rela tidak rela dia bawa ke dalam ruangan oleh Muswayin. Dan di sana dia menerima hukuman dengan ikhlas tanpa perlawanan dan penawaran. Plak. Aduh. Kakak sakit, bisakah lebih lembut dan lebih pelan? Plak. Ah, ampun, kakak, aku bercanda. Suara teriakan Tian Hun Hun didengar oleh beberapa penjaga pintu rumahnya. Wajah mereka ngeri mendengar suara pukulan yang ada di dalam rumah itu. Bagaimanapun para penjaga itu semua adalah wanita, jadi mereka tentu tidak akan tahan dengan hukuman seperti itu. Diam, jangan berisik. Nanti kamu dihukum juga jika suaramu kedengaran, ucap penjaga yang lainnya. Plak. Ah, kakak, ampun. Kakak, ampun. Masih ada 120 pukulan lagi, ucap suara Muswayin dari dalam. Tidak. Di depan pintu putih, leluhur roh berdiri memandangi pintu itu dengan serius. Dia tiba-tiba mendengar suara aneh yang mengatakan untuk membawa seseorang ke sini dan membiarkan dia masuk ke dalam pintu tersebut. Orang yang diminta oleh pintu itu sudah sangatlah jelas bagi leluhur roh, tapi dia juga sadar kalau mungkin itu akan sangatlah sulit untuk sekarang dengan kekuatan Lintian dan orang-orang di belakangnya. Sepertinya Tuan sangatlah marah dengan dia, ucap leluhur roh dengan suara dingin. Leluhur roh, hamba Tuan. Leluhur roh berlutut dengan hormat karena kali pertama dia mendengar suara dari balik pintu putih itu dan suara itu bukanlah suara biasa. Karena dirinya terasa tertekan hanya saat mendengar suara tersebut. Bawalah Kaisar Langit kepadaku, katakan kepadanya, sudah saatnya dia mewarisi mahkota dewa tertinggi dan menjadi penguasa dari seluruh makhluk hidup, ucap suara dari dalam pintu putih itu. Tuan, jika dia tidak mau bagaimana? Tanya leluhur itu. Paksa dia, atau ancam dia dengan kelemahan yang dia punya. Waktu hampir habis, dan bencana segera akan datang. Kamu harus cepat membawa dia masuk ke pintu agung ini. Setelah berbicara, suara itu akhirnya menghilang. Apa yang ingin dilakukan oleh pencipta dengan membawa pria itu ke sini? Ingin menjadikan dia sebagai penguasa hidup dan mati seluruh makhluk yang ada. Itu sudah benar-benar menjadi berkah bagi pria kecil itu. Tapi jika benar dia menolak, aku akan melakukan perintah Tuan Pencipta, pikir leluhur roh dengan serius. Leluhur roh segera pergi menghilang dari depan pintu putih itu. Sesaat setelah leluhur roh menghilang dari pintu putih itu ada getaran aneh yang besar sehingga membuat pintu itu bergetar dari tempatnya beberapa langkah. Kamu masih ingin melakukannya, ucap suara lain yang jauh berada dari suara yang berbicara dengan leluhur roh itu. Hahaha, kamu pria tua yang sudah mati, masih saja bertahan dalam keadaan seperti ini. Saat pria masuk ke sini, maka aku pasti akan bebas, ucap suara yang berbicara dengan leluhur roh tadi. Apa kamu pikir akan membiarkan kamu melakukannya? Tidak akan. Meskipun setetes jiwa terakhirku menghilang, kamu tidak akan bisa lari dari sini. Teriak suara lain dengan marah. Sebuah mata emas muncul dari kegelapan di pintu putih itu. Mata itu benar-benar terlihat seperti emas dan aura agung yang dipancarkan benar-benar sangatlah kuat, bahkan jauh lebih kuat dari Lintian saat ini. Dengan kekuatan yang sekarang, apa yang kamu pikirkan bisa menahanku? Di saat pria itu jatuh ke dalam tanganku, dia akan jadi boneka dan juga tubuh baru bagiku. Saat itu kamu akan mati dalam penyesalan. Hahaha. Di tempat yang berlawanan dengan mata itu, mata biru langit dengan bola matanya terlihat seperti isi dari dunia muncul. Mata itu memandangi mata emas dengan penuh kemarahan, tapi dia tidak berdaya karena kekuatannya benar-benar berkurang sekarang. Apa yang kamu lakukan itu salah. Bagaimanapun mereka kita yang menciptakannya. Kenapa kita harus membunuh anak-anak kita sendiri? Tanya mata biru seperti langit itu. Dunia ini tidak akan ada akhirnya. Aku hanya ingin mengakhiri dunia yang gagal yang kita ciptakan ini.
Kamu, itu sebabnya kamu menciptakan mereka agar bisa menghancurkan seluruh makhluk yang kita ciptakan bersama dulu. Ucap mata biru yang telah suara yang marah. Jangan mencoba mengingatkan aku tentang masa lalu. Jika bukan karena kamu, apakah kamu pikir aku akan tetap di sini? Mata biru langit terdiam. Tidak ada suara yang terdengar lagi dari mata itu. Merasa tidak ada gunanya berbicara dengan mata di depannya, mata biru langit akhirnya menghilang dari pandangan mata emas itu. Kepergian mata biru tidak membuat mata emas tertekan atau memarahinya. Aku adalah pencipta dan penghancur, jadi aku akan pasti menghancurkan apapun yang ingin aku hancurkan. Dan siapapun yang menghalangiku, aku pastikan mereka tidak akan ada akhir yang baik. Suara mata emas terasa begitu jahat, dan aura dari mata emas itu semakin lebih kuat dari sebelumnya. Dan dia sekitar ruang kegelapan ada retakan yang muncul. Aku tidak akan membiarkan kamu berhasil meskipun aku harus mengorbankan mata terakhirku ini. Aku pasti akan menghentikan sang penghancur itu. Suara dari mata biru langit menggema di ruangan itu. Hahaha, dulu kamu hanya bisa menyegelku. Akibat dari segel terlarang itu, baik tubuhmu dan tubuhku benar-benar lenyap dari dunia ini, yang hanya menyisakan mata kita berisi sedikit kesadaran kita. Apakah kita lakukan dulu adalah salah, atau aku tidak ingin kamu mengulangi hal itu, karena sebab itulah aku menjengkelmu bersamaku di sini dan berharap ada yang bisa memusnahkan kita kedua dari dunia ini. Suara mata biru masih terdengar dari ruangan itu, meskipun dia tidak lagi menampakkan wajahnya. Bodoh kamu. Selama pria itu masuk ke sini, dia pasti menjadi bonekaku. Saat itulah hari kebebasan untukku dan untukmu. Hanya kematian yang menunggumu saat itu. Mata emas sangatlah yakin dengan rencana yang dia buat. Jika sekali Lintian datang ke tempatnya, maka Lintian telah menjadi wadah untuknya hidup kembali. Dan di saat itu, dia akan terlahir kembali sebagai sang pencipta dan penghancur. Bocah. Aku harap kamu tidak terlalu mengecewakanku, bocah. Ucap mata emas lalu menghilang dari ruangan itu. Yang anehnya, saat mata emas itu menghilang, matanya menjadi lebih bersinar dari biasanya. Dan ada gelombang yang aneh mengatakan ruangan itu secara tiba-tiba. Selama beberapa hari ini, Lintian masih berada di ruangan bawah tanah. Jika ada yang melihat kedatangan Lintian, yang sekarang mungkin mereka akan tercengang. Karena sekarang Lintian bukanlah lagi makhluk hidup, tapi hanyalah sesosok mayat yang sangatlah kurus sampai membuat seluruh tulangnya jelas terlihat. Meskipun begitu, dari dalam tubuh Lintian ada aura kehidupan yang kuat melindungi Merdian dan seluruh organ penting Lintian. Hal itu membuat Lintian masih hidup. Meskipun tubuhnya telah menjadi tubuh mayat kering, perlahan Lintian membuka matanya dan melihat tubuh kurus kurang kering itu. Lintian menghela nafas lega. Selama lebih dari beberapa hari, dia telah mendapatkan beberapa terobosan. Jika dia terus berlatih seperti ini di sini, mungkin untuk meningkatkan kekuatannya dan menguasai energi mayat itu. Energinya ini memang sangatlah sulit untuk dikendalikan, tapi untuk sekarang aku bisa mengendalikannya sedikit, ucap Lintian sambil tersenyum. Perlahan dari tangan kanannya ada energi putih yang sangat murni memulai menyelimuti seluruh tubuh Lintian. Saat itu perlahan juga tubuh kurus Lintian kembali berubah menjadi wujud tua, sangat setengah baya dan akhirnya kembali ke wajah asli Lintian sebelumnya. Perubahan yang terlihat jelas adalah wajah Lintian yang begitu cerah dan juga lebih menakjubkan dari sebelumnya. Dan di mata Lintian, 8 elemen yang dia kuasai awalnya telah menjadi 9. 9 elemen api, es, angin, kematian, petir, ruang, kehidupan, bencana yang terakhir adalah elemen energi yang baru dikuasai adalah elemen mayat atau lebih tepatnya energi mayat. Di dunia ini masih banyak elemen yang belum aku kuasai, tapi aku sekarang 9 elemen ini sudah cukup, ucap Lintian yang terlihat puas dengan apa yang dia dapatkan sekarang. Tiba-tiba Lintian ingin berjalan melewati tangga, matanya tiba-tiba terasa sakit, perlahan matanya tiba-tiba berubah menjadi emas dengan sendirinya. Apa yang terjadi? Pikir Lintian dengan bingung. Dengan merasa sakit yang ada di matanya itu. Baru saja dia ingin mencoba mengontrol matanya. Di gelombang aneh yang berasal dari matanya membuat Lintian berteriak kesakitan. Lintian bahkan sampai terpental sendiri ke dinding membuat dia memuntahkan darah tanpa dia sadari. Itu belum semua. Lintian terus berteriak kesakitan sambil berguling-guling di bawah tanah. Menahan sakit, Lintian berusaha naik ke tangga itu dengan keadaan mata emasnya yang mengeluarkan darah tanpa henti.
Sial, apa yang terjadi? Mata ini tidak mungkin melawanku, bukan? Pikir Lin Tian dalam kesakitan. Mata emas adalah teknik mata yang juga didapatkan dari Kaisar Langit. Dia mempelajari teknik mata emas karena merasa teknik mata itu sangatlah kuat dan juga cocok untuk dia sendiri sebelumnya. Dia mengingatkan kalau tidak ada masalah atau efek dari mempelajari mata emas itu. Tapi dia tidak menyangka kalau sekarang dia merasakan hal yang menyakitkan karena mata emas itu. Bukan hanya dia merasa sakit, tapi tubuh seluruh organnya terasa dicabik-cabik dari dalam tubuh Lin Tian terus berusaha untuk naik dengan tangan satu menutupi matanya dan tangan yang lainnya membantu dia merangkak di tangga. Mata emas Lin Tian terus mengeluarkan darah. Anehnya, mata itu terlihat ingin keluar dari tubuh Lin Tian dengan paksa. Aku harus naik. Xuan Yin, ucap Lin Tian lemah hampir tidak sadarkan diri. Tapi dia masih berjuang naik ke atas. Selama dia naik, pasti Mu Xuan Yin akan merasakan kedatangannya. Kakak, aku sudah berlutut selama beberapa hari di sini. Bisakah kamu membiarkan aku berdiri? Tanya Tian Hun Hun, berlutut di depan Mu Xuan Yin dengan wajah sedih. Tidak, tunggu saudaramu ipar keluar, baru kamu bisa berdiri, jawab Mu Xuan Yin dengan tegas menolak tanpa sedikitpun keraguan. Melihat ketegasan Mu Xuan Yin, semua tetua tertinggi keluarga Tian tidak berani berbicara. Mereka masih ingat saat itu salah satu mereka mencoba membantu Tian, yang berakhir dengan dia dipukuli oleh Mu Xuan Yin sampai tidak sadarkan diri selama 3 hari 3 malam. Kapan saudara bodoh itu akan keluar? Jika dia baru keluar 1 tahun lagi, apakah aku harus berlutut selama 1 tahun di sini? Tanya Tian Hun Hun menatap Mu Xuan Yin. Iya, tidak ada yang masalah untuk berlutut selama 1 tahun lagi. Dan jangan khawatir, kakak mengajak beberapa teman yang akan menemani sebentar lagi. Maaf. Siapa kakak? Siapa? Tanya Tian Hun Hun dengan bingungnya. Kamu akan mengetahuinya sebentar lagi, jawab Mu Xuan Yin sambil berdiri. Kamu harus berlutut di sini, jangan berani duduk atau berdiri. Jika kakak tahu kamu berdiri sedikit saja. Wajah Mu Xuan Yin tiba-tiba menjadi sangatlah dingin, membuat Tian Hun Hun mengangguk dan berjanji tidak akan berdiri tanpa izin dari kakaknya. Mu Xuan Yin meninggalkan Tian Hun Hun dan tertua tinggi keluarga Tian. Melihat kepergiannya kakaknya, Tian Hun Hun sedikit lega. Dia masih tidak mengerti kenapa sifat kakaknya masih terbawa sampai kehidupan kedua. Padahal dia berpikir kalau dia bertemu lagi dengan kakaknya pasti akan terjadi sesuatu yang mengharukan. Tidak seperti saat ini. Dia malah dikejar dan juga dihukum sama seperti yang dulu. Putri, kenapa istri dari Kaisar Langit begitu kuat? Apakah kamu benar dia kakak Putri? Tanya tetua wanita mendekati Tian Hun Hun. Dia benar-benar kakakku dan sejak dulu dia dikenal sebagai Dewi Bulan, termasuk dari dewa terkuat di zamannya, jawab Tian Hun Hun menghela nafas. Tapi informasi yang kami dapatkan kalau kakak Putri adalah seorang yang baik, berhati lembut, tapi sekarang entah kenapa aku melihatnya seperti iblis, ucap tetua wanita itu yang seluruh tubuhnya tiba-tiba merinding saat bertatapan dengan Mu Xuan Yin. Kakakku tidak pernah dekat dengan orang luar. Dulu saat saudara Lin muncul, hanya dia yang bisa dapat mengendalikan hati kakakku. Bahkan kakakku lebih percaya dengan dia dibandingkan aku, adiknya sendiri. Tian Hun Hun mengingat saat dia saudarinya dan juga Lin Tian saat bersama-sama dulu. Di saat itu adalah waktu yang terindah dalam hidup mereka. Hidup dalam kebahagiaan, canda tawa dan juga tidak lupa kenakalan yang membuat mereka tidak pernah bosan. Tapi memang semua berubah saat dia berangkat ke perbatasan di mana saat itu perang baru dimulai terjadi dan dia mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan pasukan yang dia pimpin sendiri dulu. Dia sadar pasti kakaknya akan tersiksa atas kepergiannya sendiri. Tapi dia juga ingat masih ada Lin Tian yang dapat menghentikan dia untuk berdiri di sisi kakaknya. Jadi dia tidak khawatir mengorbankan dirinya saat itu tanpa memikirkan hal-hal lain lagi. Bahkan jika setelah kematiannya kakaknya dan Lin Tian menikah, malah membuat dia bisa lebih nyaman untuk pergi. Putri, setidaknya kakak Anda tidak berubah sedikit pun dan dia masih kakak yang mencintai dan menyayangi Anda sampai sekarang, ucap tetua agung menepuk pundak Tian Hun Hun. Paman benar, dia masih kakakku yang baik hati dan juga keras kepala. Tapi kapan pria bau itu akan keluar? Jika terus begini, kedua kakiku tidak akan dapat bergerak saat kakak memintaku berdiri. Sikap kanak-kanakan Tian Hun Hun membuat tetua besar keluarga Tian di sana tersenyum. Sebuah keluarga memang harus seperti ini, saling mendukung dan tidak cemburu atas apa yang didapatkan satu sama lain.
Tapi di dunia ini, di mana rasa iri dan juga kebencian tidak mudah untuk diatasi. Wah, ini benar-benar tidur yang menyenangkan, ucap Bing Zhao, merasakan dirinya lebih segar dan dari biasanya. Yang tersenyum melihat wajah malas Bing Zhao, mereka sudah bangun duluan dari Bing Zhao, bahkan Lang Kecil dan Lin Guang sudah memulai kembali pertandingan antara mereka. Sedangkan Sun Kun sedang asik membersihkan panahnya sambil duduk di jendela ruangan itu. Kakak, apa tidak aneh? Sudah beberapa hari ini adik kecil belum menemui kita di sini. Padahal seharusnya semua yang dilakukan sudah beres sekarang, tapi entah kenapa dia tidak muncul sampai sekarang. Ucap Long Aitian, tiba-tiba memikirkan Lintian. Bing Zhao dan bayi kecil tiba-tiba sadar kalau memang ada hal aneh yang terjadi. Jika tebakan mereka benar, maka seharusnya Lintian memang benar-benar sudah harus menemui mereka sekarang. Tapi untuk beberapa hari, mereka bahkan tidak pernah mendengar berita Lintian setelah dia berbicara dengan Tuan Hun Hun. Mungkin kalau Long Aitian dan Sukan tidak mengatakan kalau beberapa hari yang lalu Musuayin datang ke sini, mereka sudah pasti berpikir semua ini dilakukan oleh orang-orang Tian Hun Hun. Tidak masalah. Mungkin adik kecil yang sedang berlatih, karena itulah dia tidak menemui kita sekarang. Jawab Bing Zhao masih berpikir positif. Tapi hatinya tidak tenang, bahkan bayi kecil sedikit gelisah hanya dengan memikirkan Lintian yang tidak kembali sampai sekarang itu. Keduanya saling menatap dengan gelisah. Mereka berencana untuk pergi melihat, tapi mereka tiba-tiba berubah pikiran. Tidak mungkin terjadi sesuatu hal aneh terhadap Lintian, apalagi ada Musuayin di sini. Karena itulah hal mereka langsung menghilangkan pikiran aneh-aneh di dalam kepala mereka. Dan tidak lama bayi kecil ingin mengajak mereka kembali bermain kartu bersama. Tapi dari pintu masuk ada sosok cantik yang tiba-tiba menghancurkan formasi mereka. Boom! Siapa itu? Siapa? Pikir Lang Kecil dengan marah saat banyak debu yang menyelimuti tubuhnya. Perlahan Musuayin masuk ke dalam ruangan mereka. Saat semua berandalan melihat Musuayin, seluruh tubuh mereka bergetar ketakutan. Naga kecil yang melihat Musuayin langsung berbalik dan tancap gas untuk lari. Tapi sial, baginya Musuayin telah datang dengan persiapan matang hanya untuk menangkap mereka. Ingin kabur? Tidak semudah itu, bos, ucap Musuayin dengan keras. Dari tangan Musuayin, rantai aneh tiba-tiba muncul dan menyerang semua berandalan itu tanpa terkecuali. Bing Zhao mencoba menghancurkan rantai itu, tapi gagal. Malah dia langsung diikat oleh rantai yang membuat dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Sama halnya yang lain juga diikat dengan tidak dapat bergerak setelah dililit oleh rantainya Musuayin. Bagus, kalian berandalan yang suka membuat ulah akhirnya bisa ditangkap, ucap Musuayin memandangi mereka semua dengan senyuman dingin. Adik ipar, maafkan kami. Kami tidak akan mengulanginya lagi, ucap Bing Zhao memohon kepada Musuayin. Yang lain sadar hanya membujuk Musuayin adalah salah satu-satunya kesempatan untuk mereka lepas. Jadi semua berandalan itu akhirnya mengakui kesalahan mereka dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Ya kakak, iya, aku juga bisa berjanji seperti yang lainnya. Mohon ampuni aku. Yang kecil ini kakak, ucap naga kecil yang memasang wajah polos. Apakah kalian pikir aku bisa maafkan kalian? Tunggu sampai kalian kembali ke istana dan mendapatkan hukuman dari semua saudari, jawab Musuayin yang tak ingin melepaskan mereka. Dia menarik semua berandalan itu menuju tempat Tian Hun Hun. Setelah itu memikirkan mereka berlutut bersama Tian Hun Hun di dalam aula tersebut. Patut berlutut di sini kalian. Tiba-tiba Musuayin menghentikan ucapannya, dia berdiri dan menghilang dengan wajah ketakutan di hadapan semua orang yang ada di aula itu. Melihat wajah ketakutan Musuayin, Tian Hun Hun dan berandalan bingung. Mereka saling mengerti sifat Musuayin. Dia adalah wanita yang lembut, tapi dia juga tegas, tidak pernah memasang wajah ketakutan selama ini. Tiba-tiba menghilang dengan wajah seperti itu tentu membuat mereka kebingungan. Hei, menurut kalian kenapa kakak menghilang begitu saja? Tanya Tian Hun Hun. Aku tidak tahu. Selama ini Musuayin tidak pernah memperlihatkan ekspresi seperti itu kepada kami. Jadi kami pun bingung apa yang terjadi, jawab Bing Zhao serius dengan menatap Tian Hun Hun. Tian Hun Hun mendengar jawaban Bing Zhao juga setuju. Dulu kakaknya juga tidak pernah menampilkan ekspresi seperti itu. Bahkan di saat pasukannya kalah dalam peperangan, bayi kecil masih diam dan terus berpikir apa yang bisa membuat Musuayin memang memasang ekspresi aneh seperti itu. Apa kalian tidak ingat kalau hanya satu hal yang dapat membuat Musuayin memasang wajah seperti itu? Tanya Ling Aitian menatap mereka. Apa itu? Tanya Tian Hun Hun penasaran. Jangan-jangan wajah Bing Zhao dan berandalan lainnya langsung sadar apa yang mereka maksud oleh Long Aitian.
Berbeda dengan Tian Hunun, mereka sangat mengetahui kalau hal yang dapat membuat Musayan gelisah hanyalah satu, yaitu Lin Tian, suaminya. Apa yang terjadi sesuatu dengan kakak? Bayi kecil sentak langsung melepaskan auranya dan menghancurkan rantai yang mengikatnya itu. Karena Musayin tidak lagi mengendalikan rantai dan yang mengikat semua berandalan itu, membuat mereka dengan mudah melepaskan diri dan dari ikatan rantai itu. Apa kalian semua tidak takut kakak marah? Tanya Tian Hunun menatap semua berandalan itu dengan marah. Jika sampai kakaknya tahu kalau semua berandalan kabur dan dia tidak menghalangi mereka, bisa-bisa dia dihukum lebih parah lagi oleh kakaknya. Yang tidak diketahui oleh Tian Hunun, semua berandalan itu sangatlah cemas memikirkan Lin Tian. Mereka bahkan tidak mendengar sedikit pun ucapan Tian Hunun dan langsung terbang keluar mencari keberadaan Musuayin dan Lin Tian. Hei, hei, tunggu, ucap Tian Hunun tiba-tiba berdiri mengejar semua berandalan itu. Tapi dia terlambat karena mereka semua sudah menghilang dari pandangan Tian Hunun. Kenapa mereka begitu cemas? Pikir Tian Hunun yang masih bingung. Hei, 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 hei. Tidak mungkin bukan? Ucap Tian Hunun sadar ada sesuatu. Dia juga langsung terbang mengikuti semua berandalan dari belakang. Tentu melihat putri mereka lari juga. Semua tetua tinggi keluarga Tian langsung mengikutinya dari belakang. Swish, swish, swish. Tidak, ucap Musuayin dengan cepat muncul di tempat di mana Lin Tian berada. Melihat tangga yang menuju ke bawah tanah, Musuayin bersiap untuk turun. Tapi dia melihat ada tangannya dan tiba-tiba muncul dari tangga itu. Pakaian sosok itu dipenuhi oleh darah. Musuayin perhatikan tidak ada luka sedikit pun di tubuhnya. Tapi dia terus melihat ke arah di mana darah itu berasal dan menemukan kalau darah itu berasal dari mata sosok pria yang tidak lain adalah Lin Tian. Tapi Musuayin tidak dapat mengetahui kenapa mata Lin Tian itu mengeluarkan darah. Suami, suami, teriak Musuayin berlari menuju Lin Tian. Suayin, Lin Tian mendengar suara Musuayin berusaha terus melangkah ke arah Musuayin dan juga berusaha berdiri, tapi itu semua sia-sia. Gagal karena rasa sakit di matanya, membuat dia tidak pernah mengeluarkan sedikit pun energinya. Swish, semua berandalan muncul di tempat itu juga dan diikuti Tian Hunun dari belakang dan juga semua tetua tinggi keluarga Tian Hunun. Mereka melihat Lin Tian yang penuh marah itu penuh darah itu kebingungan saat Musuayin telah sampai di depan Lin Tian dan membantu Lin Tian bersandar di pangkuannya. Saat itu dia menurunkan tangannya. Lin Tian betapa terkejutnya Musuayin saat melihat mata emas Lin Tian terus saja mengeluarkan darah tanpa henti. Suami, apa yang terjadi? Tanya Musuayin dengan bingung. Dia mengeluarkan sapu tangannya mencoba menghapus darah yang mengalir itu. Aku tidak tahu. Tiba-tiba saat aku ingin keluar dari bawah sana, mataku terasa sakit dan mataku tiba-tiba mengeluarkan darah tanpa sebab yang jelas, jawab Lin Tian. Kakak, bayi kecil dengan naga kecil berlari mendekati Lin Tian. Tapi saat mereka mendekati Lin Tian, wajah Lin Tian tiba-tiba menjadi tegang dan secara tiba-tiba Lin Tian berteriak keras karena kesakitan oleh mata emasnya. Lin Tian terus berteriak kesakitan dan perlahan bola mata emas Lin Tian menyelimuti setiap sisi di dalam matanya itu. Suami, ucap Musuayin mencoba menenangkan Lin Tian. Boom. Mata emas Lin Tian tiba-tiba meledak dan menyemburkan banyak darah ke pakaian Musuayin yang masih terdiam dengan apa yang baru saja terjadi terhadap Lin Tian. Bahkan bayi kecil dan naga kecil juga terkena darah dari mata Lin Tian yang meledak itu. Lin Tian langsung jatuh tidak sadarkan diri akibat efek fatal yang dialaminya saat ini. Semua tetua keluarga Tian menatap Lin Tian dan tidak sadarkan diri itu dengan bingungnya. Cepat bantu bawa kembali adik kecil. Saudari, ayo pergi. Kita harus meletakkan adik kecil di tempat yang baik dulu baru memeriksa keadaannya, ucap Bing Zhao cemas membantu menggendong Lin Tian yang tidak sadarkan diri itu. Ayo, Musuayin tidak banyak berbicara. Dia ingin langsung memeriksa keadaan Lin Tian. Sayangnya dia bukanlah tabib atau master alkimia yang hebat. Ikut aku, ucap Tian Hunun langsung merespon ucapan Bing Zhao. Dia terbang duluan dan diikuti oleh Musuayin serta Bing Zhao yang menggendong Lin Tian di punggungnya. Ayo, ucap lang kecil yang mengejar mereka berdua. Semua mengikuti Musuayin dari belakang. Saat itu Tian Hunun membawa mereka ke kamar yang besar juga membawa itu. Tentu saja itu adalah kamar milik Tian Hunun yang tidak pernah membiarkan pria masuk ke kamarnya. Tapi untuk sekarang Tian Hunun berada dalam kondisi kritis. Bing Zhao meletakkan Lin Tian di kasur besar itu dan memulai memeriksa seluruh tubuh Lin Tian. Yang paling penting termasuk meridian dan juga tubuh dalam Lin Tian. Setelah Bing Zhao melihat tidak ada kelainan dalam tubuh Lin Tian kecuali mata Lin Tian yang sekarang telah tidak ada lagi. Hal ini membuat Bing Zhao sangatlah bingung. Tidak ada yang
aneh tubuh kakak. Tapi kenapa mata emas kakak tiba-tiba meledak begitu saja? Ucap bayi kecil dengan bingungnya. Apakah saudari Lin buta? Tanya Tian Hun Hun gemetar karena sedih memandangi pakaian Lin Tian yang penuh darah. Tidak, ini benar tidak mungkin. Ucap Musuayin dengan wajah sedih. Dia tidak percaya kalau Lin Tian akan mengalami bencana seperti ini membuat kedua matanya rusak dan tidak bisa melihat lagi. Nah, itu ya bab 2141 sampai 2150 lahirnya Kaisar Langit. Seru ya, dimana Lintian itu mendapatkan efek yang negatif dari dia berlatih ilmu kematiannya. Jadi itulah efeknya. Apakah Lintian benar-benar buta atau tidak, kita tunggu episode besoknya. Jadi ditunggu saja. Yang suka Kaisar Langit komen ya, saya ingin tahu banyak yang suka atau enggak. Kalau banyak yang suka saya lanjutkan, kalau tidak saya stop di sini. Saya fokus ke Ye-chan dan novel yang baru, karena saya sudah menyiapkan novel yang baru lebih seru, lebih hebat juga, tidak kalah dari Lintian, tidak kalah dari Ye-chan. Pokoknya di sini saya jamin novel yang saya bawakan semuanya bagus-bagus, hebat-hebat, seru-seru, dan bikin tegang juga, ya kan? Dan pasti ada humornya juga lah, oke? Sebelum itu jangan lupa di like, di komen, di subscribe, didukung lah saya pokoknya ya. Jangan bosan-bosan mendukung saya, support saya, karena saya berharap kalian mensupport saya ya. Oke, terima kasih. Salam dari saya Bang Mimin di channel Musik Official Story Crew 02. Salam dari saya. Bye bye.